Siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Anggi Hasibuan. Kami hadirkan informasi terkini seputar pantauan arus mudik pemirsa di H-4 jelang Hari Raya Idul Fitri. Saya akan menyapa rekan-rekan saya yang sudah ada di beberapa titik lokasi. Saya menyapa ada Arbida di Cikatama, kemudian ada Rona Marina di rest area kilometer 57, dan ada Reza di Cipali. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Rona Marina dulu di rest area kilometer 57. Kita tahu bahwa rest area ini adalah yang terbesar setelah turunan dari MBZ ya begitu Rona. Kemudian ini seringkali menjadi pusat padatnya kendaraan di sana karena orang semua berkumpul di sana. Pantauan Anda di siang hari ini seperti apa? Ya, baik Andi, kondisi terkini di Jalan Tol Jakarta Cikampek, tempat saat ini kami melaporkan, kami juga sudah berada di rest area kilometer 57A. Jalan Tol Jakarta Cikampek ini memang volume dari kendaraan ini sudah terlihat meningkat begitu ya. Karena jika dilihat ini kendaraan-kendaraan yang melaju ini saat ini sudah bisa melaju dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Meskipun tadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini laju kendaraan ini hanya sekitar 40 km per jam. Sehingga memang kendaraan-kendaraan yang melaju ini adalah kendaraan-kendaraan yang didominasi dari kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian juga sudah banyak terlihat bus-bus besar yang mana ini mereka ternyata membawa banyak sekali penumpang begitu ya untuk menuju ke area atau daerah Jawa Barat melalui gerbang tol Cikampek Utama. Tadi kami bisa mengetahui yang terkait dengan laju kendaraan tersebut karena kami tadi juga sudah melaju dari arah gerbang tol Cikampek Utama menuju ke rest area 57A ini. Sedangkan kami bisa membandingkan antara lajur kiri dan juga lajur kanan, di mana untuk lajur sebelah kanan arah sebaliknya yang menuju ke Jakarta ini kendaraan-kendaraan masih bisa melaju dari mulai 60 hingga 80 km per jam. Namun untuk lajur kiri yang mengarah ke arah gerbang tol Cikampek Utama ini laju kendaraan hanya sekitar 40 hingga 50 km per jamnya saja. Dan kemudian kami juga saat ini sudah tidak begitu banyak melihat truk-truk begitu ya Anggi. Karena memang untuk truk-truk yang boleh melintasi dari jalan tol Jakarta Cikampek ini dibatasi sejak tanggal 24 April 2025 yang lalu hingga nanti 8 April 2025 begitu. Yang mana ini selama 16 hari ini untuk truk-truk yang seperti truk gandeng, kemudian truk-truk yang membawa galian, kemudian truk-truk yang membawa bahan-bahan seperti bahan bangunan ini dilarang untuk melintasi jalan tol, terutama jalan tol Jakarta Cikampek karena dinilai nanti rawan dan akan membahayakan bagi pengguna jalan yang lainnya, terutama ini adalah para pemudik begitu ya. Sedangkan untuk truk-truk yang masih diperbolehkan untuk melaju di jalan tol ini adalah truk-truk yang membawa bahan pokok, kemudian truk-truk yang membawa motor, kemudian truk-truk juga yang membawa barang-barang yang memang adalah kebutuhan sehari-hari. Dan selain itu Anggi, untuk per hari ini untuk gardu yang sudah dibuka di gerbang tol Cikampek Utama ini ada sekitar 20, yang mana ini sudah ditambah dibandingkan hari kemarin yang hanya 19, kemudian hari sebelumnya juga ada sekitar hanya 15 saja, namun hari ini sudah ditambah menjadi 20 gardu untuk kendaraan-kendaraan yang nantinya akan keluar dari gerbang tol Cikampek Utama menuju daerah Jawa Barat ataupun daerah Palimanan begitu ya. Sehingga memang untuk dari volume kendaraan per data terakhir yang kami dapatkan ini ada sekitar 204 ribuan lebih kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama, dan untuk kendaraan-kendaraan tersebut ini volumenya memang meningkat, yang mana meningkatnya ini juga sudah tercatat sekitar 48,5% per data yang sudah kami himpun begitu ya. Mengingat ini juga sudah sekitar H-4 menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Jadi ini memang masyarakat kebanyakan yang ada di rest area kilometer 57 tadi juga ketika kami tanyai, mereka memang sengaja untuk berangkat lebih awal agar tidak terjadi kepadatan yang lebih besar lagi ketika nanti misalnya H-2 ataupun H-3 dari Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah begitu Anggi. Dan memang kemarin juga sudah ada pertemuan dari pemerintah yang datang ke rest area kilometer 57 ini untuk monitoring ataupun meninjau langsung terkait dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan begitu ya. Karena memang rest area ini adalah salah satu fasilitas
yang disediakan oleh PT Jasa Marga bersama dengan pemerintah juga untuk nantinya masyarakat ini bisa berhenti sejenak ataupun beristirahat agar tidak membahayakan begitu ya. Karena memang kebanyakan justru ini masyarakat yang melintasi dari gerbang tol Cikampek Utama ataupun yang berjalan di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini adalah masyarakat yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Maka dari itu dari pemerintah kemarin ini baik dari Menko PMK, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Kesehatan hingga dengan Gubernur Jawa Barat ini juga memberikan himbauan-himbauannya. Seperti Menko PMK juga menjamin bahwa untuk mudik kali ini nantinya masyarakat akan dijamin akan lebih aman dan juga sejahtera karena memang sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan fasilitas-fasilitas bahkan seperti contohnya adalah klinik kesehatan gratis yang salah satunya juga ada di kilometer 57 ini, di rest area kilometer 57. Dan memang untuk Menkes sendiri kemarin juga mengatakan bahwa untuk klinik kesehatan yang sudah disediakan ini karena memang anjuran bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi ini dianjurkan untuk 5 jam, setiap 5 jam sekali beristirahat minimal 15 hingga 30 menit untuk menjaga keamanan. Dan selain itu juga dari TNI Polri juga sudah mengerahkan ratusan ribu ataupun puluhan ribu pasukan untuk nantinya bisa memantau langsung di lapangan terutama di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Anggi. Rona, posisi Anda kan kali ini berada di rest area kilometer 57. Untuk kesiapan rest area sendiri bagaimana flow-nya nanti yang akan diatur? Rona berkenan dengan keluar masuk mobil ya karena biasanya ini sangat menumpuk sekali di rest area, bahkan orang ingin ke toilet saja pun ini tidak bisa gitu. Ya baik Anggi, terkait dengan kesiapan di rest area kilometer 57 ini memang sudah terlihat begitu ya, dan juga memang untuk posko panduannya sendiri atau posko terpadunya ini memang sudah didirikan sejak kemarin kami datang sekitar tanggal 24 Maret 2025, di mana memang pos pelayanan terpadu ini adalah digunakan untuk monitoring terkait dengan kendaraan-kendaraan yang keluar masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama, sehingga nanti masyarakat ini bisa terpantau begitu. Apabila memang ada kendaraan yang seperti macet ataupun mogok ataupun nanti masyarakat butuh sewaktu-waktu untuk di perjalanan, ini dari pihak Jasa Marga maupun pihak kepolisian ini bisa langsung membantu begitu ya. Dan untuk fasilitas-fasilitas pun yang disediakan oleh rest area kilometer 57 ini tidak hanya posko pelayanan terpadu saja dan kemudian tidak hanya klinik kesehatan saja ataupun cek kesehatan gratis saja, namun ada juga seperti tempat ibadah, kemudian lokasi untuk makan, ini juga ada berbagai macam toko yang menjual makanan sehingga masyarakat ini bisa berhenti ataupun beristirahat ataupun membawa bekal apabila memang mereka masih berpuasa. Nah selain itu Anggi di sini juga disediakan yakni seperti servis untuk kendaraan roda 4 pribadi. Ini juga diberikan diskon begitu ya terhadap toko-toko tertentu. Dan selain itu memang dari kemarin ini juga dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini juga mengatakan bahkan nantinya akan memberikan ongkos terkait dengan arus mudik dan juga arus balik, di mana ongkos tersebut juga mulai dari 1.500.000 yakni untuk arus mudik dan juga untuk arus balik juga akan diberikan 1.500.000 kepada para supir angkot, kemudian pengguna mobilitas ataupun transportasi umum begitu. Dan selain itu juga dari Gubernur Jawa Barat memastikan bahwa pihaknya juga sudah mengantisipasi terkait dengan kondisi cuaca seperti itu ya. Karena dari pihak Pemprov Jawa Barat juga sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga BNPB untuk memantau cuaca ini agar seperti terlihat saat ini di layar Anggi, ini saat ini tengah hujan, di mana tadi sempat hujannya cukup deras begitu ya, namun sekarang sudah berangsur hujan ini untuk berhenti begitu. Maka dari itu nih laju kendaraan juga lebih bisa terlihat lagi begitu, karena tadi sempat agak sedikit berembun, namun sekarang laju kendaraan ini bisa diperkirakan mulai dari 60 hingga 70 km per jam. Jadi memang setiap sekitar 1 jam sekali Anggi kami memantau ini laju dari kendaraan. Memang tidak selalu terjadi kemacetan ataupun kepadatan begitu ya. Namun akan ada kemacetan itu setiap sekitar 1 jam sekali di H-4 Idul Fitri 1446 Hijriah ini. Anggi. Baik,
Rona, kami akan terus menunggu nanti informasi dari Anda perkembangan situasi di wilayah kilometer 57 Cikampek. Kali ini pemirsa kami akan ajak Anda bergeser ke Arwida Doni Semito yang berada di gerbang tol Cikatama. Arwida, selamat siang. Kalau kita pantau tadi rekan Rona melaporkan dari kilometer 57 ini terlihat sudah mulai ramai sebenarnya kendaraan begitu ya. Untuk yang keluar masuk di gerbang tol Cikatama seperti apa siang hari ini? Baik, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Rona dari rest area kilometer 57, di mana ini kepadatan mulai terjadi menuju gerbang tol Cikampek Utama, di mana di belakang saya saat ini pemirsa ruas tol Jakarta Cikampek sedang ada kepadatan di dalam antrean menuju ke gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah timur. Kepadatan ini baru saja terjadi 5 menit lalu. Sebelumnya memang kepadatan juga sempat terjadi di sekitar jam 8 sampai jam 10, kemudian terurai kembali hingga jam setengah 11, kemudian kembali padat sekitar 5 menit yang lalu pemirsa. Di mana ini kepadatan juga terjadi di beberapa titik begitu ya, termasuk yang ada di gerbang tol ini dengan didominasi oleh bus pariwisata, kemudian kendaraan pribadi yang mana tengah mengantre. Dan untuk mengurai kepadatan ini dari PT Jasa Marga sendiri mengungkapkan telah membuka 20 gardu tol untuk mengakomodir para pemudik yang menuju ke arah timur, yang sebelumnya kalau untuk kondisi normal komposisi dari gardu tol ini adalah 15 untuk ke arah Jawa dan 15 untuk ke arah Jakarta. Dan pemirsa, selain itu di sisi jalur menuju ke arah Jakarta pun ini kondisinya sudah lengang dari kendaraan pemirsa. Ini juga baru saja terjadi begitu kondisi lengang kendaraan karena ini kondisi jalan sudah ditutup untuk persiapan rekayasa lalu lintas yang nanti akan dijalankan begitu ya oleh pihak kepolisian dan juga pihak pengelola jalan tol, sehingga ini memang nanti akan dilaksanakan sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah one way yang akan dilakukan dari kilometer 70 sampai kilometer 414. Di mana pemirsa terkait dengan kepadatan ini sudah terlihat jauh lebih padat begitu ya Anggi dan juga pemirsa dibandingkan 2 sampai 3 hari yang lalu. Ini pun juga terjadi sejak pagi hingga jam 11 hari ini. Yang mana pemirsa, untuk data yang kami dapatkan ini sejalan ya dengan data yang kami lihat dari PT Jasa Marga per pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana untuk volume kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikatama Utama atau Cikatama menuju ke arah timur ini ada sekitar 38.000 begitu pemirsa, terkait dengan maksud saya 23.000 kendaraan yang melewati GT Cikatama menuju ke arah timur, di mana angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hari kemarin di jam yang sama begitu, yang hanya sekitar 15 ribuan lebih, dan ini sudah 23 ribuan lebih. Dan selain itu pemirsa, terkait dengan data akumulatif tadi kami bertemu dengan Vice President Corporate Secretary Legal PT JTT Ria Marlinda. Ini menyebutkan bahwa data kumulatif dari tanggal 21 sampai tanggal 25 atau tanggal 26 Maret 2025 ada sekitar 282 kendaraan yang lewat begitu, dan ini meningkat 70% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Nah, untuk mengetahui terkait dengan kondisi lalu lintas dan juga bagaimana nanti rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan ketika kepadatan terjadi, berikut adalah pernyataan dari Vice President Corporate Secretary Legal PT JTT Ria Marlinda untuk Anda. Untuk rekayasa lalu lintas ini itu dilaksanakannya berdasarkan kita kolaborasi dengan stakeholder, terutama melalui diskresi kepolisian. Titik-titik kepadatan di jalur Cikampek Utama, di jalur Cikampek itu ya ada di kilometer 47, di kilometer 66 di Cikampek Utama. Nah, untuk kilometer 47 sampai dengan kilometer 66 biasanya akan diterapkan kontraflow. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya ya kita selalu menerapkan kontraflow dari kilometer 47 sampai 70 itu berdasarkan diskresi kepolisian. Sedangkan untuk optimalisasi gerbang di Cikampek Utama per tadi malam gitu ya sudah dimulai pengoperasian gerbang itu 19 gardu. Jadi 19 gardu yang menerima kendaraan dari barat menuju timur, yang biasanya normal hanya 15 gardu. Per shift 1 tadi kita sudah dengan 20 gardu. Jadi memang lonjakan ini sudah dioptimalisasikan lewat gerbang tol Cikampek Utama. Nah, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Vice President Corporate Secretary
PT JTT begitu mengenai kondisi lalu lintas yang menyebutkan bahwa terkait dengan rekayasa lalu lintas pun itu juga mengikuti diskresi dari kepolisian, yang mana pemirsa kita ketahui informasi sebelumnya rekayasa lalu lintas akan dilaksanakan di hari ini 27 Maret 2025 pukul 2 siang nanti untuk one way dan juga untuk kontraflow serta ganjil genap. Namun memang kita melihat terkait dengan kondisi lalu lintas itu pun juga harus disesuaikan dengan traffic counting begitu ya yang terjadi di lapangan, di mana ini kepadatan sudah terjadi, kemudian sejumlah titik juga ini sudah ditutup untuk dari arah timur ke arah barat. Ini pengoperasian untuk one way nanti mengakomodir para pemudik yang akan menuju dari barat ke timur. Dan tadi juga Vice President Corporate Secretary PT JTT Ria Marlinda mengungkapkan bahwa terkait dengan lalu lintas yang ada menuju ke timur ini pun jauh berbeda dengan Idul Fitri tahun lalu begitu kepadatannya, dikarenakan ada sejumlah faktor. Yang pertama, distribusi dari pemudik ini menuju ke arah timur ini juga dikarenakan ada beberapa hal seperti adanya pemberlakuan WFA bagi PNS dan juga ASN yang sudah dimulai sejak tanggal 24 sampai tanggal 27. Kemudian ada juga libur anak sekolah yang sudah mulai tanggal 21 Maret. Kemudian ada juga penetapan diskon tarif tol sebanyak 20%, yang mana masyarakat ini artinya sudah mulai memanfaatkan fasilitas atau simultan yang telah diberikan oleh pemerintah, khususnya dari PT Pihak Jasa Marga terkait dengan diskon tarif tol sebesar 20% begitu pemirsa. Nah, terkait dengan hal itu pun ada sejumlah upaya untuk mengurai kepadatan yang ada di ruas tol begitu. Di antaranya adalah yang tadi saya sudah sebutkan, ada diskon tarif tol 20% dari tanggal 24 sampai tanggal 28 Maret. Kemudian selain itu ada pembatasan angkutan barang begitu, yang mana kita ketahui kami tim Metro TV pun memang sudah tidak melihat adanya truk-truk Sumbu 3 atau lebih maupun juga kendaraan yang mengangkut bahan galian seperti tanah begitu yang melewati ruas tol, khususnya tol Jakarta Cikampek di tempat saya berdiri ini, yang melalui ruas ini karena sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri dan juga instansi, yakni Menteri PU, Menteri Perhubungan, kemudian Polri begitu, yang mengeluarkan SKB untuk pembatasan. Yang hanya boleh lewat adalah truk angkutan yang membawa bahan bakar, minyak, kemudian bahan pokok, pupuk, kendaraan, daging, dan lain sebagainya. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas ini memang masih terus dipersiapkan, dan nanti pemirsa terkait dengan rekayasa lalu lintas ini akan dimulai nanti di kilometer 70 yang ada di dekat Cikampek Utama 8 begitu pemirsa. Dan ini kita juga masih akan terus memantau kesiapan dan kapan akan dimulainya rekayasa lalu lintas tersebut. Demikian, kembali ke studio Anggi. Baik, Arbida, jadi ada persiapan juga ya berkenan dengan hari ini 27 Maret 2025. Apakah nanti di jam 2 sore atau jam 12 ini akan dilihat situasional begitu ya untuk rekayasa lalu lintasnya. Baik, Arbida, kami akan terus memantau kondisi dari sana, sementara kami akan mengajak Anda pemirsa bergeser ke Tol Cipali. Ada rekan Reza Sunaria. Kang Reza, ini bagaimana kondisi Cipali di siang hari ini? Ya, baik Anggi dan pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya berada di kilometer 98 atau tepatnya berada di pintu keluar Kalijati Subang. Sementara arus kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Palimanan ini belum terurai, nampak terlihat masih terjadi antrian. Bahkan tadi sempat antri hingga mulai dari kilometer 130 sampai dengan 87 Tol Cipali ini. Dan saat ini sedang dilakukan pembersihan, Anggi. Setelah tadi sebelumnya pihak PT Astra Cipali memberlakukan kontraflow di kilometer 162 hingga 169 yang baru saja berakhir tadi pukul 10 lewat 15 menit. Dan saat ini sedang dilakukan pembersihan dan kendaraan yang dari arah Palimanan menuju Cikampek dikosongkan, kemudian arus kendaraan dialihkan melalui gerbang tol 98 Kalijati, sehingga kendaraan yang dari arah Palimanan harus keluar dari gerbang tol Kalijati, tidak bisa lagi masuk langsung ke Cikampek ataupun Cikampek Utama, Anggi. Dan saat ini juga tengah dilakukan persiapan yang rencananya akan dilakukan one way tepat pada pukul 14.00. Namun keterangan dari pihak PT Astra akan disesuaikan dengan diskresi dari pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi di lapangan.
seandainya masih terjadi penumpukan kendaraan, ada kemungkinan one way akan diberlakukan secepat mungkin. Anggi. Baik, Reza Sunaria, kami nanti akan kembali ke Anda kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.